Oke, selanjutnya selanjutnya kita akan masuk kepada bagian data yang berkelompok. Kenapa harus dibuat berkelompok? Karena datanya, penyajiannya lebih ringkas dibanding data yang tunggal, gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi, meskipun datanya ratusan, meskipun datanya ribuan, kita bisa buat tabelnya seperti ini, lebih mudah terlihat, gitu ya. Nah, kayak gini kondisinya. Jadi, meskipun nanti kertasnya 4 layoutnya dan segala macamnya, jadinya masih cukup. Nah, lalu kalau ditampilkan di PPT juga masih bisa terlihat seperti ini. Kalau tadi yang data tunggalnya datanya ratusan bahkan ribuan, kalau ditampilkan di PPT atau disajikan di PowerPoint untuk orang lain gitu ya, pasti nanti capek bacanya ke bawahnya gitu ya, maka jadi jelek presentasinya. Kan tugasnya kita adalah untuk menyajikan data dan disampaikan kepada orang lain dari hasil data yang kita olah, gitu ya. Oke, maka kita berangkat dari data mentahnya dulu. Ini apa nih? Biarin deh. Oke, nah, sekarang di sini ada contoh, ada 20 responden, nah gini ya, 20 sampel misalnya, dengan data seperti ini. Ini sudah saya urutkan ya, ini ceritanya sudah saya urutkan, data terkecil sampai ke data terbesar. Data terkecil 62, data terbesarnya 81, kayak gitu ya. Nah, lalu bagaimanakah cara kita membuat distribusi frekuensi dengan perhitungan tabel seperti ini? Nah, gitu ya. Jadi sebelum menghitung nilai rata-rata atau min, lalu atau menghitung median dan menghitung modusnya, maka kita harus membuat distribusi frekuensi atau merubah tabel data yang bentuknya tadi seperti ini, data tunggal ini, menjadi data berkelompok ini. Langkahnya seperti ini dulu. Lalu bagaimana cara membuatnya? Caranya adalah kita mengikuti panduan ini. Pertama kita cari range-nya dari data yang ada. Bagaimana menghitung range-nya? Nah, caranya adalah nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Karena tadi sudah diurutkan kan gitu ya, jadi lebih mudah terlihat. Saya beri tanda juga nilai terbesarnya nilai terbesarnya 81 nih yang warna biru. Biru apa abu ya? Nah, lalu yang 62 ini warna orange ya atau coklat-coklatan. Nah, 62. Nilai terbesarnya 81 dikurangi 62 maka ini 19 range-nya ya. Jadi perbedaan datanya itu antara nilai terkecil dan terbesar itu kira-kira 19 poin gitu ya. Oke, lalu kita akan mencoba menyajikan banyaknya kelas. Nah, jadi kita akan membuat berapa sih banyaknya kelas dari data yang kita punya, yang paling cocok. Nah, gitu ya. Terlihat di sini kelas itu seperti ini. Ini kelas pertama, ini kelas kedua, ini kelas ketiga, ini kelas keempat, ini kelas kelima. Ya, kayak gitu ya. Nah, di buku-buku statistika kita sudah dibantu dengan perhitungan bantuan seperti ini. Untuk membuat banyaknya kelas, itu kita menggunakan rumus ini. 1 ditambah 3,3 log N. Nah, gitu ya. 1 ditambah 3,3, 22 log N. Nah, boleh juga ditulis 1,3, sorry, 1 ditambah 3,3. Nah. Oke, jadi karena pembulatan untuk di belakang koma itu ketika nilainya di bawah 5 itu boleh dihilangkan. Boleh dieliminasi. Jadi kalau di rumusnya seperti ini, maka kalian boleh buat juga 3,3. Nah, seperti ini. Tapi kalau di belakang koma itu nilainya 5, 6, 7, 8 maka gitu ya. Nah, itu jadi 3,4. Oke, paham kan ya? Nah, sekarang rumus yang kita punya itu adalah 3,322. Jadi yang duanya saya biarkan saja. Saya hilangkan. Log N. N itu adalah banyaknya data atau sampel yang kita gunakan. Nah, ini tadi ada 20. Nah, jadi secara hitungan kalkulator, matematika,
Tinggal cari tahu dulu nilai log 20-nya. Nah, log 20 itu sama dengan 1,301. Oke, 1,301. Kita coba dulu ya, bareng-bareng. Ini kalkulator, cara menghitungnya. Kalau di kalkulator, nah ini. Ini kalkulator yang saya gunakan, kalkulator saintifik. Kalau kalkulator saintifik, di sini ada lognya nih, di sebelah kiri, Kak. Nih. Saya tinggal ketik aja 20. Nah, ini lognya, kita pencet. Nah, gitu ya. Log 20, maka nilainya 1,301 sekian-sekian gitu ya. Maka karena di belakang komanya angkanya di bawah dari 5, maka saya bisa ambil hanya 1,3 saja. Oke, begitu ya kondisinya ya. Ini 1,301. Lalu ini juga saya eliminasi dulu yang dua-duanya ya untuk kelas kalian. Lalu yang bagian 01-nya juga saya eliminasi. Jadi tinggal 1,3. Nah, gitu. Tolong dibantu hitung 3,3 dikali 1,3 hasilnya berapa? 4,29. Oke, 4,29 gitu ya? 9. Ya. Oke, terima kasih. Maka hasilnya 1 ditambah 4,29 itu hasilnya adalah 5,29. 5,29. Nah, gitu ya. Ini saya hilangkan dulu. Oke, maka seperti tadi yang saya bilang, kalau yang bagian 5,29 ini, angka 9-nya ingin saya eliminasi, maka dia menjadi 3 kan di depannya gitu ya. Jadi ini saya tulis, di sini sama, ini juga sama dengan, kan gitu ya. Saya tulis sebelahnya, berarti kan dia 5,3 gitu ya. Sama dengan, kalau angka 3-nya ingin saya eliminasi lagi, menjadi tetap 5 gitu ya di bawah sini. Bisa ya? Paham maksudnya ya? Jadi banyaknya kelas yang akan kita buat adalah sebanyak 5 kelas. Nah, di bagian sini. Jadi dari 1 sampai 5. Nah, ini kelasnya. Oke. Selanjutnya, dari masing-masing kelas kita harus membuat intervalnya. Jadi satu kelas itu berapa sih banyaknya data yang harus kita cantumkan? Nah, caranya bagaimana? Caranya kita membagi nilai range-nya dengan banyaknya kelas yang tadi kita sudah miliki. Ini nilai range-nya ini beri saya tanda hijau. Lalu banyaknya kelas juga ini sama. Nah, maka 19 dibagi 5 range-nya. Nah, ini ya. 3,8. 3,8 itu kita bulatkan menjadi 4. Nah, kan gitu kondisinya ya. Jadi setiap kelas itu intervalnya adalah 4 poin. Oke. Ini saya hapus ya. Intervalnya 4 poin. Nah, sekarang kita akan membuatnya. Ini saya kosongin dulu semua berarti datanya ya. Biar kalian ada gambaran. Ini juga. Saya kembalikan ke awal. Nah, ini, kenapa dia ini? Nggak ada garisnya. Nah, udah gitu aja ya. Oke. Oke, sekarang terlihat seperti ini. Nilainya, ini saya buat sudah dibuat 5 kelas nih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nilainya, nilainya pertama, data terendahnya ini 62 nih. Boleh saya tulis seperti ini 62. Nah, lihat. Lalu jangan lupa setiap kelasnya intervalnya
hanya gapnya itu adanya 4 poin. Nah, gitu ya. 4 poin, maka karena 62 juga saya cantumkan, maka 62 ditambah 4 kan harusnya 66 gitu ya. Berapa? 2, 63, 64, 65. On. Ya, 66 ya? Benar ya? Halo, semuanya? Iya, benar, Pak. Nah, gitu ya. 66, ini saya tulis di sini 66 ya. Lalu selanjutnya di sini 66 tambah 4 berapa? 70. Oke, 70 ya. 70 tambah 4, 74. Ini 74 tambah 4, 78. Lalu kenapa saya tulisnya ke bawah bukan ke samping? Nah, karena nilainya berarti ini 62. Karena 66 di bawah sini berarti sini 65. Gitu ya. Ini 69. Ini 73. Ini 77. Ini berarti 81 kan gitu ya. Nah, kalian hitung aja 62 sampai ke 65 itu berapa intervalnya. Tapi 62-nya diikutkan gitu ya. Jadi 62, 63, 64, 65 pas 4 poin gitu ya. Nah, 66 juga sama. Nah, 66 dihitung juga 67, 68, 69 itu 4 poin. Nah, jadi paham maksudnya kan ya? Paham ya? Nah, ini saya hapus dulu ya. Ini bekas latihan kemarin soal sama teman-temannya yang di kelas sebelah. Nah, oke. Oke, selanjutnya nilainya. Nah, setelah membuat interval dan nilai di masing-masing kelas, maka kita akan tugas selanjutnya adalah menghitung nilai tengahnya, ya. Menghitung nilai tengah dari masing-masing kelas. Nah, nilai tengahnya itu tinggal data terkecil ditambah data terbesar dibagi 2. Jadi 62 ditambah 65 dibagi 2 gitu ya. Tolong dibantu hitung saya berapa nilainya. Berapa? 0,95. Coba Maaf, salah. 60, iya. Ya, 62 ditambah 65 dibagi 2. Coba berapa? 63,5. 63,5. 63,5. Oke, 63,5 ya. Terima kasih. Selanjutnya ini yang 66 ditambah 69 dibagi 2. 67,5, Pak. Oke, terima kasih. 67,5. Selanjutnya. 71,5. 71,5. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Berapa? 75,5. Oke, 75,5. Selanjutnya. 79,5. 79,5. Oke, terima kasih ya. Oke, selanjutnya kita akan mencari frekuensi. Frekuensi ini maksudnya adalah banyaknya data yang terdaftar di masing-masing kelasnya. Jadi ini selanjutnya yang rasionya dari 66 sampai ke 69. Nah, gitu ya. 66 sampai 69 mana sih angkanya? Kita mulai dari sini ya. Kebetulan ini di bawahnya sudah 70, jadi yang 66 sampai 69 hanya ada satu datanya. Hanya angka 68 saja. Kayak gitu ya. Jadi ini kita tulis 1 di frekuensi. Oke, selanjutnya
Untuk kelas ketiga ini 70 sampai 73. Maka kita mulai di sini nih, ini 70 lagi nih, 70 lagi, 72. Nah, di bawahnya sudah 74. Padahal permintaan di kelas kita adalah 73 maksimum. Jadi ini kebetulan datanya ada 4 data gitu ya. Nanti kita tinggal tuliskan di sini. Frekuensinya berarti 4. Lalu di kelas keempat ini datanya 74 sampai 77. Oke. 74 sampai 77. Maka di sini kita mulai lagi dari kelas ke-9 tadi. 74 sampai 77 nih. 74, 75, 76, 76, 76, 76, 78 di sini berarti yang ini tidak terpakai 78, maka sampai sini saja. Datanya ada berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti di sini ada 7 datanya. Ada 7 frekuensi. Sisanya 78 sampai 71. Maka nah kita hitung. Sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya sisanya. Habis. Nah, gitu ya. Jadi kalau dibuat klasifikasi, di sini kalau misalnya saya merger, nah ini ya, ini jadi kelas pertama. Ini yang bagian sini jadi kelas kedua. Lalu bagian yang ini saya merger, ini menjadi kelas ketiga. Nah, selanjutnya yang bagian di sini sampai ke berapa nih? 74 atau 77 ya. Nah, ini menjadi bagian kelas keempat. Sisanya ini jadi bagian kelas kelima. Oke. Nah, bentar ya. Bentar ya. Biar gampang. Mana ya Lisbon? Oh, ini dia. Nah, Oke, nah jadi di bagian-bagian sini nah kalau dibuat seperti ini di tabel data tunggalnya, maka nanti terlihat range-nya yang sesuai dengan distribusi frekuensi yang data yang ada. Nah, gitu ya. Jadi terlihat bahwa dari 62 sampai 65 ini kelas pertama, 68 kelas kedua, yang 70 sampai 72 ini kelas ketiga maksudnya. Oke, terlihat ya. Nah, selanjutnya tugas kita adalah menghitung nilai perkalian antara nilai tengah dengan frekuensinya. Nah, ini ya, jadi 63,5 dikalikan 3. Nah, gitu ya. Tinggal ditulis aja seperti ini. Nah, ini dikalikan dengan sebelahnya ini. Nah, ya terlihat ya, dan tinggal saya drag ke bawah. Nah, itu ya. Nah, jadi datanya terlihat seperti ini. Nah, kalau sudah semuanya dihitung, frekuensinya sudah, data tengah dikalikan frekuensi sudah, ini dihitung totalnya, di total di bawahnya. Nah, ini ya, total frekuensinya jadi 20, pas jumlah datanya ada 20, maka masing-masing frekuensi kalau total juga 20. Ini ya, ini yang saya lagi gerak-gerakin ya. Nah, lalu nilai tengah dikalikan frekuensi, ini totalnya adalah 1470. Nah, gitu ya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menghitung nilai rata-rata dari data yang berkelompok atau mencari min dari data yang berkelompok. Bagaimana cara mencari min? Nah, rumus mencari min adalah di sini. Jumlah dari nilai tengah dikalikan frekuensi dibagi banyaknya data atau n-nya. Nah, jadi 1470 dibagi 20 hasilnya adalah 73,5. Oke, bisa sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan?
Halo? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan semuanya? Suara saya jelas ya? Ya, saya bisa ya. Oke, Oh, bisa, Pak. saya alhamdulillah ya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung nilai tengah dari distribusi frekuensi yang kita miliki atau mean yang kita miliki, atau median yang kita miliki. Permintaannya untuk nilai median ini rumusnya seperti ini ya. Ini tidak terlihat bagus ya, maka akan saya tampilkan yang bagian PDF-nya. Nah, ini sudah kita lewati ya, rata-rata, data tunggal. Nah, nanti kalian bisa baca lagi di sini. Nilai median dari penjelasan saya. Nah, untuk data berkelompok ini yang tadi kita sampai sini ya, menghitung nilai rata-rata. Caranya adalah nilai tengah dikalikan frekuensi observasi masing-masing kelas. Jadi di total semuanya dibagi banyaknya observasi atau banyaknya sampel yang kita gunakan. Nah, lalu untuk menghitung median untuk data berkelompok, maka caranya sama seperti tadi di data tunggal, sebenarnya cari dulu posisinya. Nah, ini ya. Posisi median pada datanya keberapa? N plus 1 dibagi 2. Nah, gitu ya. N plus 1 dibagi 2 untuk posisi kelas median. Oke, nah kita balik ke bagian data Excel-nya. Nah, biar terlihat ya, nih, ya, bagi 2 aja. Oke. Nih, saya tulis. Nah, posisi median di sini ya, di layar sebelah kanan kalian ya, adalah N plus 1 dibagi 2, gitu ya. N-nya 20, saya cantumkan, plus 1 dibagi 2. Jadi 21 dibagi 2, ini hasilnya adalah 10,5. Oke. Jadi sama seperti tadi yang di data tunggal, maka kita cari tahu dulu posisinya. Nah, posisinya adalah di frekuensi yang nilainya 10,5. Maka kita scroll ke atas, kita cari yang nilai 10,5 ada di mana sih frekuensinya? Coba lihat. Nah, caranya begini. Ini frekuensi pertama nilainya 3. Frekuensi kedua nilai 1. Kalau 3 ditambah 1 itu berapa? 4. 4. Lalu ditambah 1 lagi. Berapa? Tambah 4 lagi, sorry. Tambah 4 lagi. 8. 8. Nah, permintaannya frekuensinya ini adalah 10,5. Nah, sedangkan tadi hitungan kita sampai ke 3 kelas ini nilainya baru 8 gitu ya. 3 tambah 1 tambah 4 baru 8. Nah, maka kita tambahkan lagi di bagian sini. Tambah 7. 8 tambah 7 adalah 15 gitu ya. Nah, karena 15 itu melebihi dari 10,5, maka kita anggap posisi kelas median itu ada di bagian ke-7 ini. Nah, bagian nilai 7 ini. Karena kalau dikumulatifkan, dia nilainya adalah 15 gitu ya. Kalau nanti perhitungan kalian nilainya sudah pas, permintaan distribusi frekuensinya adalah 10,5, hitungannya ya sudah langsung dicantumkan 10,5-nya. Oke, gitu ya. Saya tandain dulu. Nah, jadi posisi kelas median ada di bagian yang sini. Nah, paham nggak maksudnya nih untuk menentukan posisi kelas median? Biar saya bisa lanjut. Paham ya? Jadi dilihat posisi di sini, permintaan posisi mediannya adalah banyaknya frekuensi yang ada. Nah, frekuensi yang ada di posisinya kira-kira di bagian frekuensi 10,5. Ya. Kalau permintaannya 8, ya berarti tinggal dikumulatifin aja nih. 3 tambah 1 tambah 4 ber-8, berarti nanti frekuensi mediannya ada di kelas yang sebelah sini. Nah, gitu ya. Oke, kalau 9 berarti masuknya udah. Nah, oke, rumusnya adalah tepi bawah kelas nanti ditambah dengan tepi bawahnya ini tepi bawah kelas yang mengandung kelas median ya, atau mengandung posisi median. Nah, jadi yang dipakai patokan itu dulu. Lalu nanti ditambah dengan hasil dari N per 2, di mana N itu banyaknya observasi atau sampel yang kita gunakan,
dikurangi dengan CFB. CFB apa? CFB adalah frekuensi kumulatif dari kelas di bawahnya. Di kelas di bawahnya itu maksudnya adalah kelas sebelum posisi kelas median berada. Nanti saya jelaskan selanjutnya. Lalu dibagi dengan FM. FM adalah frekuensi dari kelas yang mengandung nilai median tersebut. Lalu dikalikan I itu adalah interval kelas. Nah, gitu ya. Nih kita buat nilainya begini biar terlihat. Nah, oke. Ini karena kita kuliahnya online jadi begini ya. Kalau offline saya lebih enak nulis di papan tulisnya gitu ya. Kalau saya nulis di Word itu jelek jadinya dan lama ngitungnya. Oke, ini seperti ini. Rumusnya saya cantumkan di sini ya, tadi TB ditambah N bagi 2 dikurang CFB dibagi FM dikalikan I. Nah, ini rumusnya seperti ini ya. Nah, lalu saya hitung dulu satu persatu. Karena N-nya adalah 20, maka 20 dibagi 2 nih jadi 10 gitu ya. Lalu CFB-nya saya taruh 8. Bagaimana saya bisa tahu 8? Maka caranya adalah kita masukkan nilai yang di sini dulu. Nah, ini frekuensi kumulatif. Tadi kita sempat menghitung secara tidak sengaja untuk menghitung frekuensi kumulatif. Jadi ini nilainya 3. Kelas kedua nih saya cantumkan 4. Kelas ketiga saya cantumkan 8. Kelas keempat saya cantumkan 15. Kelas kelima saya cantumkan 20. Nah, bagaimana taunya? Taunya tadi kan kalian sudah hitung sendiri gitu ya. Dikumulatifin gitu ya nilainya. Kayak tadi ini. Nah, ini frekuensi yang saya gerak-gerakan. Ketika kita mau mencoba menghitung kelas median atau mencari posisi median di mana, maka kan ini kita jumlahkan ya, 3 ditambah 1 di bawahnya 4 gitu ya, maka di bagian sebelah kanannya ini saya taruh 4. Nah, gitu ya. Lalu selanjutnya 1 ditambah 4 jadi 8, maka di kumulatif ke kanan ini saya taruh angka 8. Selanjutnya ini 8 ditambah 7, 15, maka di kumulatif yang sebelah kanan ini saya taruh angka 15. Terakhir, 15 ditambah 5, tambah 5 ini, maka berarti dia 20. Nah, kumulatif ini juga ingin mencocokkan bahwa nilai frekuensi yang di sini kelas terakhir itu sama dengan jumlah dari frekuensi yang ada di sini. Ini yang saya lagi gerak-gerakin ya. Ini 20, dan sebelah sini, sebelah kanan ini 20, gitu ya. Oke. Jadi kumulatif sudah sesuai dengan jumlah data yang ada. Oke, gitu ya. Saya tandain. Oke. CFB di rumusnya itu adalah frekuensi kumulatif dari kelas di bawahnya atau dianggap sebagai kelas sebelum kelas median. Nah, ini frekuensi kumulatif. Nah, ini kelas median yang hijau, maka frekuensi kumulatif sebelumnya adalah ini, nilainya 8. Ya, paham ya? Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas median ini adalah di atasnya nih, persis di atasnya satu tingkat. Nah, gitu ya. Oke, nilainya 8. Nah, oke. Maka saya cantumkan di sini CFB-nya nilainya 8. Nah, gitu ya. 8. Lalu di rumusnya satu lagi, dibagi dengan FM, frekuensi dari kelas yang mengandung median. Nah, kalau ini bukan kumulatif ya, permintaannya ini frekuensi dari kelas yang mengandung median. Nah, ini. Ih, apa tuh ya yang hilang? Oh, ada yang hilang kan ya. Nah, ini frekuensi mediannya kan kita duga di sini ya, di perhitungan posisinya tadi ya, yang warna hijau ini. Nah, frekuensi yang di kelas mengandung median mana sih? Nah, ini ya, nilainya 7. Bukan di kumulatif. Ingat bedanya itu ya. Kalau kumulatif nanti 15, tapi kalau frekuensi yang mengandung frekuensi dari kelas yang mengandung median ini nilai 7.
Nah, lalu ini 7 nilainya. Saya ambil dengerin informasi dari fakultas sedikit. Oke. Jadi ini FM-nya, ya, di sini ada, di sini ada bagian FM nih ya. FM itu frekuensi yang mengandung frekuensi yang mengandung median. Nah, jadinya nilai 7 saya cantumkan di bawahnya nih. Ada angka 7 ya. Oke, lalu jadi hasilnya tinggal dibuat intervalnya. Intervalnya tadi kan kita tahu masing-masing kelas intervalnya adalah 4 dari perhitungan yang kita hitung di awal ini. Nah intervalnya ini 4. Oke, gitu ya. Jadi kita tinggal cantumkan lagi. Nah, oke. Selanjutnya, berarti 20 dibagi 2 nilai 10. Lalu 10 dikurang 8 itu 2. 2 dibagi 7 itu 0,29. 0,29 dikali 4 itu nilainya 1,16. Oke. Bagian sebelah kanan kita sudah punya 1,16. Nah, lalu di sini ada tepi bawah saya cantumkan dari awal tadi 73,5, 73,5 ini dari mana ya? Sekarang karena akan saya beri pemahaman bagaimana menentukan nilai tepi bawah dan tepi atas. Nah, oke, ini ada kolom yang masih kosong. Gitu ya. Untuk tepi bawah kalian lihat nilai terkecil dari masing-masing kelas. Nah, di kelas pertama nilai terkecilnya adalah 62,5. Data tersebut kita kurangi dengan angka 0,5. Gitu ya. Jadi nilainya 61,5. Oke, gitu ya. Di bawah kelas ya. Nah, sebentar ini saya buat. Oke. Selanjutnya yang di kelas kedua. Ini kita fokus sini dulu ya biar gampang. Nah, kelas kedua nilai terkecilnya adalah 66. 66 dikurangi 0,5 adalah 65,5. Nah, selanjutnya ini berarti 69,5. Nah, ini 74 dikurangi 0,5 hasilnya 73,5. Selanjutnya 78 berarti jadinya 77,5. Oke, ini untuk tepi bawah kelas. Selanjutnya untuk tepi atas kelas, nilai terbesar dari masing-masing kelas yang di sini nilai-nilai terbesarnya itu ditambahkan 0,5. Oke, gitu ya. Jadi ini 65,5. Yang ini 69,5. Yang ini 73,5. Ini 77,5. Yang ini 81,5. Nah, gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Kondisinya seperti ini. Jadi kan sudah bisa tahu tepi bawahnya mana, tepi atasnya mana, gitu ya. Kenapa sih nilainya yang tepi bawah dikurangi 0,5 lalu tepi atas malah ditambahkan 0,5 gitu, bukan dikurang juga. Maksudnya seperti ini. Ini menandakan bahwa masing-masing kelas itu berhubungan. Jadi sampai ke data terakhir itu mereka datanya nyambung gitu ya. Lihat coba di kelas pertama tepi atasnya adalah 65,5. Nah, di kelas kedua itu tepi bawahnya 65,5. Nah, ini ya. Jadi maksudnya kelas pertama itu sebenarnya berkaitan dengan kelas kedua, nyambung gitu ya. Data ini tidak terpisah gitu ya. Nah, gitu ya. Lalu juga sama, lalu di kelas kedua tepi atasnya 69,5. Ternyata ini nyambung dengan di kelas ketiga tepi bawahnya 69,5 gitu ya. Kondisinya seperti itu. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya kita balik ke penentuan median. Nah, tadi tinggal ditambahkan saja. Permintaannya median adalah tepi bawah kelas median. Tepi bawah kelas median ini yang hijau
Nah, ini ya titik bawahnya ini. Yang lagi saya gerak-gerak ini ya, kursornya. Nah, yang hijau 73,5. Maka tinggal tambahkan 73,5 ditambah 1,16. Hasilnya adalah 74,66. Oke. Sampai di sini perhitungan median ada kendala? Bisa? Halo? Insya Allah bisa, Pak. Nah, alhamdulillah ya. Sekarang terakhir kita menghitung nilai modusnya atau nilai yang paling banyak muncul. Oke, permintaannya adalah rumusnya nih. Kita set dulu ya di sini. Nah, modus tepi bawah dari kelas yang mengandung modus. Bagaimana caranya? Nah, kita cek dulu ya. Langkah mencari modus dari data yang dikelompokkan hampir sama dengan cara mencari median. Pertama, tentukan kelas mana letak modus berada dengan anggapan bahwa modus berada pada kelas dengan frekuensi observasi paling banyak. Nah, gitu ya. Kedua, menghitung besar modus dengan rumus ini. Nah, lihat, maka yang kita lihat anggapan bahwa modus berada pada kelas dengan frekuensi observasi paling banyak. Kita lihat ya. Frekuensi observasi paling banyak itu ada di bagian mana sih? Nah, ini ya. Paling banyak itu di angka berapa ini? Angka 7. Nah, angka 7 ya. Berarti kebetulan dia sama dengan kelas median gitu ya. Jadi ini yang kita pakai untuk kelas modus juga. Nah, patokan ini yang kita pakai karena di frekuensi paling banyak ada di sini. Ini kebetulan ada di kelas median. Jadi kita pakai patokan yang sama dan warnanya nggak usah diganti. Oke. Maka kita set nilai rumusnya dulu. Nah, tepi bawah modus ditambah berapa rumus itu ya? 1, 2, 3, makanya kurangnya 1 saja cukup. Lalu saya set ini D1. Oke, sebentar ini. Kurungnya harus ada 2 buah double. Oke, dibagi, saya buat kurung D1 ditambah D2. Oke, ini saya tutup bagian sini dikali dengan interval. Oke, baru kurawal. Nah, oke, gitu ya. Selanjutnya tepi bawah kelas modus, tapi bawahnya tadi sama ya, nilainya berarti ya 73,5. Oke. Ditambah dengan D1. Kita baca lagi permintaan PDF-nya. D1 adalah selisih frekuensi antara kelas mengandung modus dengan kelas sebelumnya. Nah, lihat ya. Selisih frekuensi antara kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kita lihat selisihnya. Oke, ini kelas modus 7, kelas sebelumnya berapa? Kelas sebelumnya adalah di atasnya, 4. Maka selisihnya adalah 7 dikurang 4 adalah 3, gitu ya. Maka D1-nya nilainya di sini saya cantumkan 3. Oke, dibagi dengan, nah D1 lagi, ini 3, ditambah D2 permintaannya apa? Permintaannya adalah selisih frekuensi observasi antara kelas yang mengandung modus dengan kelas sesudahnya. Oke, kita cek lagi. Kelas modusnya 7, kelas sesudahnya ini 5. Nah, gitu ya. 7 dikurang 5 sama dengan 2. Oke. Nah, oke. 2 di sini. Bener ya? Nggak hilang kan? Nah.
dikalikan intervalnya. Intervalnya tadi kita punya nilai 4. Nah, kayak gini ya. Maka selanjutnya 73,5 ditambah, ini saya buat seperti ini, 3 dibagi 3 tambah 2 gitu ya. Nih. Lalu dikalikan 4. Nah, kan gitu perhitungan matematikanya ya. Jadi yang dalam kurung dulu kita kerjakan. Selanjutnya 73,5 ditambah 3 dibagi 5 berapa ya? Tolong dibantu hitung di kalkulator kalian. 0,6 Pak. 0,6 ya. Oke, benar ya, 30 dibagi 5 ya. Terima kasih. Lalu 0,6 ini dikalikan 4. Tolong dibantu kalkulator kalian. 0,6 dikalikan 4 berapa? 2,4. 2,4. Terima kasih. Terima kasih ya, 2,4. Maka terakhir tinggal dijumlahkan saja. 73,5 ditambah 2,4. Maka praktis nilainya 75,9. Oke. Bisa ya. Sampai sini sudah bisa ya, min, median, modus untuk data tunggal dan data berkelompok. Nah, gitu ya. Ini berarti nanti ini besok lagi ya untuk menghitung ini. Ini ada contohnya di mereka. Oke. Sudah? Bisa ya? Ada yang ingin ditanyakan? Halo, ada yang ingin ditanyakan? Coba bisa Pak. Sudah ya? Oke, alhamdulillah. Maka nanti tugas kalian adalah membuat data baru ya. Nah, ini ya. Membuat data baru, ini aja nih. Ini kalian rubah nih, diganti terserah kalian datanya. Lalu dibuat min, median, modusnya. Nah, gitu ya. Oke, di Excel aja, nggak apa-apa kayak gini. Nanti ini saya kirim ke ST atau ke kelas kalian ya, gitu ya. PDF yang saya punya, lalu juga Excel yang tadi kita pakai buat latihan untuk patokan kalian. Nanti ini kalian buat data barunya bebas, angkanya berapa saja, ya. Nanti ininya tinggal dihapus saja nih kalau nggak dipakai, gitu ya. Lalu setelah dibuat data baru dengan banyak data 20 juga, selanjutnya kalian buat distribusinya. Di sini ya, distribusinya. Sampai menghitung nilai min, median, modusnya sampai di sini. Oke, bisa ya. Nah, nanti minggu depan kita akan tampilkan, Pak, ini saya sudah mengajarkan seperti ini. Datanya seperti ini, minnya, mediannya ini, modusnya seperti ini. Oke, bisa ya. Data itu boleh dapat dari mana saja, boleh ngarang gitu ya datanya, boleh juga berdasarkan hasil observasi, misalnya kalian nonton bola, nanti ada poin peringkatnya nih berapa, nah itu kalian tinggal ambil saja. Kalau cowok kan suka nonton bola nih, klasemen ini ya, liga ya, poinnya, nah diambil saja datanya, kayak gitu kondisinya. Oke. Atau data dari nilai ujian anak-anak atau adik kelas kalian, hasil ujian UTS kalian di semester sebelumnya gitu ya. Teman-teman tanya aja nih, kan kalian sekelas ada 25 orang atau ada berapa orang, diminta aja nilai UTS kemarin berapa atau UAS kemarin berapa, nanti tinggal dicantumkan di sini. Kalian buat range rata-ratanya gitu ya. Ini bisa ya. Oke, hari ini kita sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini saya ajarkan.